Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Darmawanti Putri Supriyanto dari Universitas Islam Negeri Malik Kosong Kota Semarang, dari Prodi Pengembangan Masyarakat Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Yang saya hormati Ibu dosen Supriatiningsi selaku pengampu mata kuliah Sosiologi dan teman-temanku yang saya cintai dan saya banggakan. Berikut saya akan memberikan hasil wawancara saya terhadap dua mahasiswa. Yang pertama mahasiswa perantauan dari Kalimantan, dan yang kedua mahasiswa bidik misi, dan dua-duanya adalah dari Universitas Negeri Semarang. Berikut videonya, selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jadi sebelumnya perkenalan dulu ya. Perkenalkan, nama aku Darmawanti Putri Supriyanto dari UIN Wali Songo Kota Semarang, Prodi Pengembangan Masyarakat Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Oke, pada kesempatan kali ini Putri akan mewawancarai seorang mahasiswa. Ini mahasiswa perantauan dari mana? Oke, dari Kalimantan dan sekarang lagi berada di Semarang. Dan lebih tepatnya di Universitas Negeri Semarang yang ada di Gunung Pati. Oke. Jadi kita langsung mulai tanya-tanya dulu ya. Halo Mbak, sebelumnya boleh perkenalan dulu nggak nih, namanya siapa? Boleh, perkenalkan nama saya Ki Putri Hadianti dari Universitas Negeri Semarang, jurusan PPKN, Prodi Fakultas Ilmu Sosial. Oke. Nah, Mbak ini sekarang sudah semester berapa ya? Kalau boleh tahu nih. Kita sharing-sharing dulu ya. Udah semester tua. Semester berapa nih Mbak? Kan semester kan banyak ya. Alhamdulillah udah semester 9. Oh, iya. Udah tua banget ya guys. Iya. Tapi nggak apa-apa ya, tapi tetap masih semangat gitu menjalankan sebuah rintangan. Iya. Pastinya harus semangat ya. Oke. Sebelumnya nih Mbak mau tanya-tanya dulu. Kan ini Mbaknya udah ada di Semarang. Tadi kan sudah cerita dari Kalimantan. Itu kalau tahu berarti berapa lama sih dia pindah dari Kalimantan ke Semarang? Saya pindah dari Kalimantan itu 2016 sampai sekarang 2020, berarti sekitar 4 sampai 5 tahunan lah udah ada di Semarang. Wow. Jadi udah cukup lumayan yang lama nih ya. Ya, Kira-kira kalau misalkan perbedaan antara Kalimantan dan Semarang itu seperti apa sih? Bisa diceritakan dong? kalau kondisi lingkungannya sama aja sih ya. Cuma mungkin cuacanya aja, kalau di Kalimantan itu biasanya lebih panas. Tapi kalau misalkan di Semarang, khususnya Gunung Pati, itu beda banget. Lebih dingin dan lebih sejuk daripada di Kalimantan. Nah, terus kan kalau itu kan tadi sudah bicara tentang cuaca nih. Kalau misalkan tentang keadaan sosial atau kehidupan sosial di Kalimantan dan di Semarang tuh ada bedanya nggak sih? Kalau sosial itu sama aja. Mungkin kalau bedanya itu cuma lingkungannya aja kali ya. Kalau misalkan di sini kan lebih banyak ya pekerjaannya, terus tuh lingkungannya juga luas lah. Kalau misalkan di Kalimantan itu ya luas tapi nggak seluas yang ada di Jawa kayak gitu. Oh gitu. Nah, kalau misalkan tentang masalah luas, kan di sana itu kan banyak sekali ya sumber daya alam yang sebenarnya bisa diolah dan digali. Nah, kenapa Mbak Eki ini tuh malah milih pergi ke Jawa atau di Semarang daripada untuk menetap di Kalimantan? Kalau misalkan di Kalimantan itu enak, apa-apa itu enak. Kalau di Jawa itu susah, tapi itu adalah salah satu tantangannya. Oh gitu, susahnya tuh gimana gitu loh? Kalau susahnya di Kalimantan itu buat apa-apa tuh enak, cari kerja juga enak, duitnya juga enak. Oh gitu. Tapi kalau di Jawa ya susah, tapi itu yang bikin gregetnya gitu loh. Bedanya tuh apa? Kalau di Kalimantan kan kita udah nyoba ya, jadi pengen cari suasana baru aja yang lebih wow dari sebelumnya. Oke. Jadi nih kira-kira kalau misalkan setelah lulus kuliah ini
Mbak Eki mau tetap di Jawa, di Semarang, atau mau balik lagi nih ke Kalimantan? Nah itu masih apa ya, masih banyak perdebatan. Kadang ada yang nyuruh balik lagi ke Kalimantan, terus juga ada yang nyuruh lagi di Jawa. Jadi itu masih dibicarakan lagi nanti ke depannya mau gimana. Oh gitu. Terus apa ya, alasan terbesar untuk menjadi seorang mahasiswa perantau itu apa? Pengalamannya yang pasti, terus tuh Pengalaman. lingkungannya juga, lingkungan baru, terutama pertemanan ya, dan itu ada bedanya di Kalimantan sama di Jawa. Oh gitu. Kalau di sana emangnya gimana pertemanannya? Kalau di sana itu lebih kayak apa ya, hanya satu rumpun gitu loh. Kalau misalkan Jawa Jawa, Kalimantan Kalimantan. Oh gitu. Berarti apa ya, kayak diplot-plotin Iya, apa? ya kayak sama aja sih sama di Jawa, tapi lebih kerasan itu di Jawanya. Kalau di Kalimantan itu kayak masih masing-masing individu. Oh gitu. Kurang membaur lah dikit. Jadi kalau di Jawa itu emang udah enak, lingkungan Iya. sosial enak, terus juga cuacanya juga enak gitu ya. Hawanya juga enak. Terus apa lagi ya? Kalau misalkan di UNES itu kan banyak sekali ya, juga banyak perbedaan antar suku, kan mesti banyak banget yang Iya. datang dari luar pulau. Pulau juga ada. Nah, itu gimana responnya dari UNES sendiri dan respon Mbak Eki selaku mahasiswi perantau? Kalau dari UNES-nya itu pasti menerima ya, soalnya kan ya buat apa ya, kayak buat pembeda gitu loh. Oh, kita menerima dari yang Pulau Jawa dan yang pulau luar Jawa, otomatis kan pasti ada kayak apa ya, kayak penilaian atau evaluasi. Terus kalau dari pertemanan atau lingkungan itu semuanya menerima. Cuma kadang ada yang perantauannya itu bisa aja dia nggak bisa apa ya, kayak sosialisasi di lingkungan. Nah, itu juga menghambat. Jadi dia kayak kurang nyaman. Terus juga ada yang apa namanya, dia bisa membaur gitu. Gitu. Tergantung pribadinya masing-masing. Ada yang dia bisa membaur, ada yang enggak. Kalau misalkan membaur, dia pasti bisa cakup semuanya ya, kayak misalkan pertemanan, terus tuh lingkungannya juga, yang misalkan kayak ikut organisasi atau apa. Tapi kalau misalkan dia yang kurang membaur itu ya kayak gitu aja. Ya meskipun gitu, tapi biasanya kalau yang lain tetap kayak ngajakin gitu, ayo main atau gimana. Sama aja sih. Oke, kalau misalkan di sini kira-kira waktu dulu pertama mau ada niatan untuk kesini, itu ada itu nggak sih Mbak, entah perdebatan antara orang tua dan Mbak Eki sendiri gitu? Itu malah didukung ya. Oh gitu. Malah disuruh di Jawa aja, udah kan aslinya juga Jawa kan, aslinya Semarang. Jadi ya udahlah, karena kan udah dari kecil ya di Kalimantan, terus tuh gedenya gantian lah di Semarang gitu. Oh gitu, berarti orang tua sangat-sangat mendukung ya. Kalau di sini ngekos apa tinggal sama keluarga yang di Semarang? Dua-duanya. Mantul banget ya guys ya. Ada yang di Semarang, juga ada yang di kos. Biasalah anak kuliahan pasti kan kegiatannya banyak ya. Apalagi kalau misalkan kayak rapat-rapat gitu kan, otomatis kita kan nggak bisa kayak jam 9 atau jam 8 gitu kan harus pulang. Tapi kan kadang ada yang sampai larut malam, daripada bahaya kan, jauh. Jadi ya udahlah dikosin aja nggak apa-apa. Oh gitu. Buat keselamatan. Terus apa ya, kesan pesan untuk di Semarang sendiri dari segi kehidupan sosialnya itu seperti apa? Kalau kesan ya, kesannya sih enak ya, kayak sama aja tapi ada yang beda gitu. Kayak suasananya, terus tuh pertemanannya juga rasanya tuh kayak beda. Terus pesannya ya semoga kita tetap silaturahmi ya, meskipun apa namanya beda pulau, beda suku ataupun beda bahasa, itu kita tetap bareng-bareng terus. Oke, gitu aja Mbak Eki, sudah cukup untuk wawancaranya. Terima kasih atas waktunya. Bila kalau misalkan saya ada salah kata atau perbuatan yang lain, saya mohon maaf ya Mbak Eki ya. Sama-sama. Semoga cepat lulus dan cepat menikah. Aduh malu. Ya udah guys, itu aja. Nanti kita lanjut ke sesi berikutnya. Terima kasih.
dan tentunya masih sama, masih konsep tentang mahasiswa gitu. Jadi narasumber yang kedua ini dia adalah seorang mahasiswa dari Universitas Negeri Kota Semarang. Nah, itu alhamdulillah dia itu termasuk mahasiswa bidik misi. Nah, jadi kita nanti langsung lanjut tanya-tanya aja. Oke? Sebelumnya Mbak, boleh perkenalan diri dulu, namanya siapa, umurnya berapa, tinggalnya di mana? Perkenalkan, nama saya Titania Puput Aryawati. Saya umur 19 tahun dari Universitas Negeri Semarang, jurusan Ekonomi Pembangunan. Rumah saya di Kota Semarang. Nah, tadi udah perkenalan diri. Nah, sekarang saya mau tanya nih Mbak, itu apa namanya, sekarang masih semester berapa Mbak? Semester 3. Oh, alhamdulillah ya guys, sudah semester 3. Nah, jadi kan Mbak ini sudah termasuk dalam mahasiswa bidik misi. Ini kan sangat-sangat langka ya, maksudnya sangat berpotensi pastinya ya. Kira-kira apa sih Mbak pengaruh beasiswa bidik misi ini dalam kehidupan sehari-hari Mbak? Kalau pengaruh bidik misi di kehidupan saya, tentunya karena beasiswa bidik misi itu saya jadi bisa berkuliah dan pastinya menambah pertemanan saya, menambah kayak ya lingkungan pertemanan saya bertambah dari teman-teman kuliah sendiri dan dari penerima bidik misi yang lain, seperti itu. Oke, kalau misalkan dari lingkup keluarga sendiri pengaruhnya apa nih? Kalau dari keluarga sendiri pastinya keluarga senang karena saya bisa berkuliah, seperti itu sih. Oke, kalau misalkan bidik misi itu ada nggak sih kayak misalkan target-target untuk EPK atau IP gitu, ada nggak? Ada. Kalau bidik misi itu minimal IP per semesternya itu 3,5. 3. Minimal 3. Kalau di bawah 3 2 kali nanti bisa 2 kali atau 3 kali gitu, nanti harus mengundurkan diri dari bidik misi begitu. Oh begitu. Terus kalau misalkan dari lingkup sosialnya sendiri, untuk apa Mbak bisa menjadi mahasiswa bidik misi itu kayak gimana? Maksudnya gimana? Waktu daftarnya? Ya, waktu daftarnya tuh apa aja sih yang dibutuhkan terus biar bisa jadi mahasiswa bidik misi? Dulu waktu SMA kelas 3 itu tuh ditawarin sama sekolahan dari BK, siapa saja yang mau mendaftar bidik misi, seperti itu. Habis itu yang mau mendaftar di list namanya siapa saja, habis itu melengkapi persyaratan yang diperlukan gitu. Oh gitu. Kira-kira nih Mbak, ada perubahan sosial nggak sih dari sebelumnya yang SMA-nya biasa nggak pakai bidik misi atau nggak pakai KIP, lanjut ke jenjang yang lebih tinggi perkuliahan menjadi mahasiswa bidik misi? Pastinya ada, yaitu jadi bisa terbantu secara ekonomi di kuliahnya. Terus tuh bidik misi juga ada kayak uang saku setiap bulannya. Itu gitu. juga sangat berpengaruh juga karena membantu perekonomian keluarga, seperti itu. Oh gitu. Kalau boleh tahu keseharian Mbak selain menjadi mahasiswa itu apa ya? Saya juga part-timean ngelesi, seperti itu. Oh gitu. Buat tambah-tambah. Oh mantap sekali ya. Terus apa sih yang menjadi, kalau dulu tuh kepingin banget jadi mahasiswa bidik misi itu apa? Ya soalnya dari keluarga saya itu nggak mampu buat nguliahin saya, jadinya dengan bidik misi saya bisa berkuliah, seperti itu sih. Berarti dari faktor keluarganya juga ya. Yeah. Oke. Terus kira-kira setelah lulus ini kira-kira Mbak mau apa nih? Kan udah yang didapatkan banyak sekali ya. Yeah. Nah itu kira-kira apa? Atau mungkin mau membantu dari teman-teman mahasiswa yang di bawah kita untuk bisa jalur bidik misi terus atau gimana gitu? Maksudnya gimana sih, kayak mengarahkan adik tingkat atau gimana ya gitu? pastinya kalau ada teman saya, tetangga saya atau yang lainnya, kalau misalnya dia pengen kuliah tapi keterbatasan biaya, bisa saya arahkan. Kalau sekarang kan namanya KIP kuliah, bukan bidik misi. Nah bisa kayak dikasih tahu, misal dia nggak mau kuliah gara-gara bilang nggak ada dana gitu, nanti bisa dikasih informasi tentang kamu bisa ikut KIP kuliah, bisa ikut bidik misi, seperti itu. Jadi tetap bisa kuliah walaupun keterbatasan dana, seperti itu. Oh gitu. Jadi sebagai mahasiswa bidik misi itu juga
ada rintangan-rintangannya tersendiri ya, kayak misalkan kayak tugas-tugasnya harus itu, harus ini, harus itu, dan tapi tetap terbantu dari segi ekonomi sosialnya. Oke Mbak, gitu aja. Terima kasih atas waktunya yang kita telah bisa berbincang-bincang, dan terima kasih juga untuk Mbaknya udah mau berkesempatan untuk bisa saya wawancarai sekarang. Semoga Mbaknya tetap terus sukses terus dan tetap bisa menjadi mahasiswa bisnis sampai lulus nanti. Amin. Terima kasih. Terima kasih guys, itu aja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.